All-in-one PC adalah komputer yang kadang bisa dianggap basic banget. Kerap model ini hadir di ruangan kantor atau ruangan rumah sebagai komputer yang fungsinya cukup standar, misalnya itu untuk word processing dan internet browsing. Tapi apa jadinya kalau AIO punya spesifikasi yang cukup menarik dan juga sangat gahar? Halo Gupers, Ferry di sini. Ini adalah Acer Aspire C27 yang dibekali oleh Intel Core 11 Gen series ditemani oleh dedicated GPU Nvidia MX series. Inikah solusi powerful all-in-one? Let's check it out! Acer Aspire C27 adalah salah satu AIO yang punya desain modern yang membuatnya gampang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tampilannya pun cukup minimalis dengan warna silver pada sebagian besar depannya dan hitam pada back panelnya. Profilnya pun cukup slim dengan bagian tebalnya berada di 1/3 dari monitornya di bagian yang bawah, yang juga merupakan rumah dari sebagian besar computing components-nya. Stand besinya pun cukup solid dengan bentuk kaki V atau kaki bebek yang juga bisa di-tilt naik dan turun untuk menyesuaikan angle-nya. Pada bagian belakangnya, ini juga menjadi beberapa bagian krusial AIO ini. Selain merumahkan komponennya, panel belakangnya ini juga menjadi area pembuangan udaranya si Aspire C27 dan juga segudang ports yang cukup penting bagi sebuah AIO. Ada Ethernet port, HDMI port, 4 buah USB 3 Type A, dan sepasang audio jack untuk line in dan juga line out. Sayangnya, belum ada port yang cukup fancy di sini seperti misalnya USB Type C ataupun Thunderbolt. AIO ini juga masih dibekali oleh 720p webcam yang cukup aja sebenarnya, minimal masih useful misalnya diperlukan untuk online meeting atau kebutuhan lainnya tanpa perlu merogoh kocek ekstra untuk sebuah webcam. Di sini disediakan juga physical cover untuk menutupi webcamnya sehingga security-nya di sini sedikit lebih aman. Untuk urusan displaynya sendiri, sesuai namanya, AIO ini punya panel berukuran 27 inci dan bezel yang sangat tipis. Untuk resolusi sendiri, monitor ini masih Full HD saja, ditemani oleh color gamut 99% sRGB. Display ini memang bukan diperuntukkan sebagai panel yang memiliki kualitas warna luar biasa, namun secara target audience seharusnya sudah lebih dari cukup. Tingkat kecerahannya memang tidak overly bright, tapi di ruangan kerja pada umumnya dalam kondisi tidak direct sunlight masih sangat cukup. Menemani displaynya ini terdapat dual stereo speaker bottom firing untuk mempermudah kebutuhan audio. Bottom firing speaker ini cukup keras, terutama jika dipantulkan ke meja langsung. Namun demikian, untuk para pecinta bass, speaker ini agak kurang untuk hal tersebut. Tapi paling tidak powernya masih cukup untuk casual multimedia use. Kemudian ke soal spesifikasi. Ini mungkin beberapa aspek di mana Aspire C27 memiliki nilai ekstra yang sangat menarik. Dibekali oleh Intel Core i5 Processors 11 Gen, Aspire C27 mampu mendrive pekerjaannya lebih dari sekedar workstation biasa. Intel Core i5 yang digunakannya, lebih tepatnya adalah Intel Core i5 1135G7, merupakan offering paling power efficient dari Intel di Tiger Lake. Prosesor 4-core 8 threads ini memiliki maksimum power hingga 28 watt dan sudah menggunakan node proses terbaru dari Intel yaitu Willow Cove 10 nanometer dan clock speed 2,4 GHz. Prosesor ini mampu men-tackle sebagian besar multitasking proses yang disuapkan kepada AIO ini dan cukup stabil dan cukup cepat. Menemani prosesornya ini ada sebuah dedicated graphic cards dari Nvidia yaitu Nvidia MX 330. Ini merupakan prosesor mobile Nvidia yang cukup menarik terutama di kategori thin and light laptops dan juga all-in-one PC.
Kemampuannya masih cukup mumpuni untuk proses grafis dan bermain game sekaligus. Pada SPRC 27 ini, Nvidia MX 330 yang disematkan menggunakan node proses 14 nanometer dengan TGP 25W dan VRAM 2GB GDDR5. Cukup menarik dan kekinian, walau memang GDDR6 sudah mulai umum digunakan, tapi di prosesor gaming dan high productivity komputer saja. Secara benchmark, spesifikasi ini mampu mendorong skor hingga 1305 poin single core dan 5270 poin multicore di Cinebench R23. Secara grafis di 3D Mark Time Spy, skor yang dicapainya adalah 1315 poin, yang tentunya belum ideal sebagai gaming komputer, tapi sangat cukup sebagai workstation komputer. Di PC Mark X, angka yang didapatnya adalah 4517 overall, di mana angka tertinggi terdapat di Essentials dan Productivity. Kemudian tentunya kita menguji cobakan beberapa game casual yang mungkin agak lebih generik. Mulai dari CSGO. CSGO kita kombinasikan settingnya sedikit di medium dan rata-rata FPS yang dihasilkan berada di kisaran 50-60 stabilnya. Tidak jarang ketika sedang idle atau clearing map, angka ratusan FPS pun bisa ditemukan juga. Apex Legends mendapatkan average 33 FPS dengan settingan all low dan to be honest, ini masih sangat playable banget. Mungkin tinggal diatur aja untuk menggunakan keyboard dan mouse yang lebih baik lagi ketimbang yang merupakan bawaannya atau bundling dari komputer AIO ini. City Skyline mendapatkan rata-rata 32 FPS dengan performa yang cukup lumayan. Dalam kondisi padat kota sekalipun, City Skyline dapat berjalan stabil di antara 30-40 FPS. Ini melalui settingan default City Skyline-nya sendiri. Rainbow Six Siege kebetulan memiliki benchmark testnya sendiri dan menghasilkan average 59 FPS. Memang keterbatasannya di sini ada di VRAM load-nya aja yang cuma 2GB itu. Saat full play, average-nya menjadi sekitar 50-an FPS, namun mencapai maksimum sekitar 108 FPS. Terakhir di Genshin Impact, average yang dicapainya berada di sekitar 40-an FPS dengan settingan low 60 FPS. Untuk sedikit meringankan beban, sangat recommended untuk turunin aja ke low 30 FPS untuk pengalaman yang lebih baik. Good grief! Flood of frost! Crush! Kemudian kalau kita cek untuk memakai komputer ini di rendering video, to my surprise kemampuannya cukup lumayan. Di DaVinci Resolve, video berdurasi sekitar 3 menit mampu dirender dalam waktu di bawah 2 menit untuk 1080p dan di bawah 6 menit untuk 4K. Untuk urusan memori sendiri, di sini SPRC 27 dibekali oleh 8GB DDR4 single channel dan SSD storage 512GB. Seharusnya keduanya juga upgradable, namun kami menyarankan untuk melakukan upgrade via service center karena AIO sedikit lebih kompleks ketimbang laptop dalam perspektif kita.
Kemudian soal harga. Di marketplace, AIO ini dibanderol dengan harga berkisar di 12 juta rupiah dengan spesifikasi Intel Core i5 processors dan ditemani oleh GPU Nvidia MX330. Namun selain itu, terdapat pula model dengan i7 dan dibanderol dengan harga sekitar 15 jutaan. Secara harga, AIO ini bisa dibilang cukup menarik berkat solusi all-in-one yang dimilikinya. Tentu saja bagi kalian yang tertarik, link pembelian dapat kalian temukan di kolom deskripsi di bawah Googles. GPU memang bisa dibilang lagi turun harga, namun terkadang solusi all-in-one menjadi jawaban bagi kebanyakan pebisnis yang membutuhkan solusi mudah, affordable, cukup powerful, dan gak bikin pusing proses procurement-nya. Sebagai mantan pekerja kantoran yang ngurusin procurement teknologi, jika memilih komponen satu-satu itu sih PR banget. Acer Aspire C27-1655 ini menjadi sebuah cahaya terang bagi pekerja yang membutuhkan form factor dan solusi seperti ini. Intel Core i5 processors Gen 11 memiliki power yang sangat baik secara performa, sehingga seharusnya akan jarang sekali terjadi komplain akibat performanya ini. Sama halnya juga di sini bahkan sudah ada GPU dedicated yang akan sangat menolong performanya. Sayangnya untuk urusan RAM, di sini masih terbatas banget akibat VRAM 2GB-nya dan RAM bawaan 8GB single channel-nya. Tapi seharusnya ini masih sangat upgradable apabila dibawa langsung ke service center. Sayangnya juga di sini belum ada port kekinian seperti USB Type-C yang akan memberikan umur yang lebih panjang berkat kompatibilitasnya. Namun demikian, AIO ini bisa menjadi benar-benar solusi all-in-one yang dibutuhkan berkat spesifikasinya dan juga harganya yang sudah sepaket all-in-one. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Google. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @guigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.